بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وأكلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam masjid Al-Muhajirin wabil khusus Ami Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wal Ustadz Irsyad Ustadz Abdul Rahman wal hadirin hadirat, para sesepuh, para asatiz, para habaib yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih membahas Salat qadha, ya, salatul qadha. Nah, sebelum kita membahas salatul qadha sebagai pengantar, ingin menyampaikan kemuliaan para ulama yang mewariskan ilmu kepada kita sekalian. Al-ulama warathatul anbiya. Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir dari Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan, ittabi'u al-ulama, ikutilah para ulama, fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah, karena sesungguhnya mereka adalah pelita-pelita di dunia dan lampu-lampu di akhirat. Wa qala al-Imam Ar-Rabi', Al-Imam Ar-Rabi' mengatakan, al-ulama sirjul azminah, para ulama itu adalah pelita-pelita sepanjang zaman. Fa kullu alimin misbahu zamani, setiap orang yang berilmu adalah pelita di zamannya. Yastadhi'u bihi ahlu zamani, yang dimana manusia mengambil cahaya ilmu dari mereka. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim, kalau tidak ada para ulama maka manusia bagaikan hewan, kal bahaim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin, man jalasa 'indal 'alim sa'atain aw akala ma'ahu luqmatain aw sami'a minhu kalimatain aw masya ma'ahu khutwatain a'tahu Allahu ta'ala jannatain kullu jannatin mithlu dunya marratain. Siapa yang duduk di sisi ulama, di sisi orang yang alim 2 jam,
atau makan bersamanya 2 suapan, atau mendengar darinya 2 kalimat, atau berjalan bersamanya 2 langkah, maka Allah akan berikan padanya 2 surga. Setiap surga besarnya seperti 2 kali dunia. Wa fir riwayah, dalam satu riwayat, Al-Imamul Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibba wala takun khamisa fatahlik. Jadikanlah kalian atau jadikanlah diri kalian itu orang yang berilmu, atau kata atau di sini litakhir, pilihan yang harus kita pilih, pilihan yang harus kita pilih. Kalau menjadi orang berilmu kita tidak mampu, belum bisa menjadi orang yang alim, maka ada pilihan kedua, muta'alliman, jadi orang yang selalu belajar. Kalau jadi orang yang selalu belajar juga tidak bisa, ada opsi ketiga, mustami'an, pendengar yang baik. Kalau mustami'an, pendengar yang baik juga tidak mampu dia lakukan, opsi yang terakhir, tidak ada pilihan yang lain, muhibban, pencinta. Kata Nabi, wala takun khamisa, jangan jadi yang kelima. Apa makna yang kelima? Alim tidak, belajar juga tidak mau, mendengar pun tidak mau, mencintai pun tidak. Ini yang kelima kata Nabi, fatahlika, orang yang semacam ini akan binasa. Ini bukan ucapannya seorang da'i, bukan ucapannya seorang ulama. Ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita punya pilihan hanya 4. Kalau mau selamat, pilih 4 itu. Orang alim, pelajar, pendengar, atau pencinta. Yang kelima, binasa. Di dalam satu riwayat disebutkan di dalam kitab An-Nawadir, ya, karya Imam Al-Qalyubi. Jadi diceritakan ada seseorang ini ditimbang amalnya di yaumil qiyamah. Walhasil dosanya banyak, dan Allah perintahkan malaikat membawa dia menuju ke dalam neraka. Di tengah jalan Allah Ta'ala nyatakan kepada malaikat Jibril, yaqulullahu Ta'ala li Jibril, adrik abdi was'alhu, wahai Jibril, kejarlah hambaku itu yang mau diseret ke dalam neraka. Kau tanya kepadanya, hal jalasa fi majlisi alimin fi dunya. Kau tanya kepadanya, kalau ada kebaikan yang dia lakukan terkait dengan masalah apa? Masalah hubungan dia dengan orang soleh, hubungan dia dengan orang alim. Aku akan ampuni dosanya, kata Allah. Tanya dia, apakah dia pernah duduk di majlis orang berilmu ketika hidup di dunia? Maka Jibril bertanya, fayaqulu la, dia mengatakan tidak pernah. Baik. Pertanyaan kedua, kata Allah Ta'ala, tanyakan kepadanya, hal yuhibbu aliman, apakah dia mencintai orang berilmu? Fayaqulu la, orang itu mengatakan tidak. Kemudian tanyakan lagi kepadanya,
hal jalasa ala ma'idah ma'a alimin, apakah dia pernah duduk makan bersama orang alim? Fayaqulu la, dia mengatakan tidak pernah. Tanya lagi pertanyaan yang keempat, hal sakana fi sukkatin fiha alim, apakah dia tinggal di gang yang sama dengan gangnya orang alim? Fayaqulu la, dia mengatakan tidak juga. Jadi Allah ingin mencari alasan untuk mengampuni dosa-dosanya agar dia selamat, tidak masuk ke dalam neraka. Punya hubungan dengan orang alim. Ditanya, pernah duduk di majlis orang alim? Tidak pernah. Ditanya, pernah apakah cinta kepada orang alim? Tidak cinta juga, tidak. Pernah makan bersama orang alim? Tidak pernah juga. Tinggal satu gang dengan orang alim? Juga tidak. Kemudian Allah perintahkan lagi, coba tanya dia, hal wafaka ismuhu isma alimin au nasabuhu nasaba alimin, apakah dia memiliki nama orang alim? Namanya dia apakah diambil dari nama-namanya orang-orang alim, orang-orang solihin, ataukah ada jalur nasab dari leluhurnya satu orang alim? Fayaqulu la, dia mengatakan tidak. Namanya bukan nama orang alim, mungkin Victor atau Stefanus, ya. Ditanya yang terakhir, wahai Jibril, tanya kepadanya, hal yuhibbu rajulan yuhibbu alimah, apakah dia mencintai seseorang yang seseorang itu mencintai orang alim? Fayaqulu na'am, maka dia menjawab, kalau itu ada. Saya punya kawan cinta kepada orang alim, nah kawan ini saya cinta kepadanya, padahal dia tidak cinta kepada orang alim, tapi dia mencintai seseorang yang mencintai orang alim. Apa kata Allah Ta'ala? Ya Jibril, khudh biyadih wa adkhilhu al-jannata wa adkhilhu al-jannata fa inni qad ghafartu lahu bidzalika. Wahai Jibril, bawa dia, masukkan ke dalam surga. Karena sebab hal tersebut dia mencintai seseorang yang mencintai orang alim, maka aku Allah mengampuni seluruh dosanya, masuk ke dalam surga. Itu salah satu fadilah. Fadilah al-alim. Al-alim, al-amil, al-abid, az-zaid, az-zahid, al-mukhlis. Masuk ke dalam surga karena sebab mahabbah. Mahabbahnya juga kepada orang yang mencintai orang alim. Hakata. Oleh sebab itu keutamaan ilmu agama itu luar biasa. Beruntung yang orang tua memasukkan anak-anaknya sekolah agama, belajar ilmu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi al-liqa, bertemu langsung dengan ulama-ulama besar, bertemu langsung dengan kaum solihin, itu hal yang luar biasa, dan itu pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini fadilahnya kalau saya bahas gak cukup satu pertemuan. Dulu ada ulama bernama Ibnul Qayyim, kelahiran tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Beliau mengarang sebuah kitab yang menguraikan kemuliaan ilmu dan kemuliaan ulama, sekitar 352 lembar. Judul kitabnya Fadlul Ilmi wal Ulama, keutamaan ilmu dan keutamaan al-ulama. Tentu ulama yang dimaksud di sini ulama yang berilmu, yang waraq, yang zahid, yang amil, yang ilmunya bersanad. Ya, ulama yang betul-betul alim, berilmu, ahli ibadah, ikhlas, zuhud, waraq.
dan ilmunya bersanad kepada para ulama-ulama besar, bersambung terus menerus hingga puncak sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam.